Gue dulu lama di desain grafis, lama banget. Gue merantau ke Jakarta tahun 98, tahun 99 gue kerja di desain grafis. Desain grafis buat ini deh, buat kaos, buat baju. Sampai tahun 2015 gue resign karena gue bosen, jenuh. Kenal tato tahun 95. Jadi ada momen lagi nongkrong, gue tuh senengnya nongkrong sama abang-abangan di kampung gue itu. Nah ada momen abang-abangan gue datang nih dengan badannya tatoan nih. Baru dibikin, begitu gue lihat, gue langsung tertarik. Dan menurut gue tuh yang hal paling keren banget di era itu. Dan gue langsung request minta dibikinin sama dia. Dan saat itu juga gue langsung tertarik tuh. Pengen belajar nato, pengen bisa nato. Akhirnya gue pinjam mesin dia, gue tato lah badan gue sendiri di kaki gue. Setelah selesai, gue kasih unjuk nih ke abang-abangan gue nih. Mereka kaget, wih bagus juga nih, gue mau dong. Nah saat itu juga lah gue bikinin ke badan-badan mereka. Dan hasilnya memuaskan. Zaman itu kita nato, contoh gambar itu dari berbagai media deh. Kayak gue sebagai korban dari bungkus kotak rokok aja gue tato di badan gue karena menurut gue keren gambarnya. Begitupun abang-abangan gue. Dan dari kaset-kaset zaman dulu, cover-covernya bagus-bagus tuh. Nah kita gambar pakai contoh yang itu-itu aja gitu. Jadi gue saking seneng sama dunia tato, kalau weekend libur gue natoin teman-teman kosan gue, yuk gue tatoin gitu. Tapi masih dengan mesin yang rakitan ya. Dan gue ketemu juga bukan titik jenuh sih, kayak kalau pakai mesin rakitan kayak nggak proper. Dan di tahun berapa gue lupa, itu zaman-zamannya warnet. Gue iseng tuh searching di warnet mesin-mesin tato kayak gimana, dan itu harus mesti impor. Zaman dulu ya, kita nggak freehand langsung mesin. Kita totol-totol dulu polanya, baru langsung tatonya. Pokoknya bener-bener langsung eksekusi punya. Nggak kayak zaman sekarang tuh ada stensil. Lebih enak zaman sekarang sih kalau bicara proses tato. Gue mentok di desain, ya komputer gampang copy paste, gampang ngebajak. Ya gue nggak banget sih kalau di gue itu. Gue tuh gimana ya, gue tuh kayak nggak ada tantangannya. Wah lu mau kerjaan serumit apapun, kalau di Photoshop masih bisa lu bajak gitu loh, bisa lu ikutin persis, bahkan bisa lebih bagus dari contoh desain tersebut gitu loh. Kalau di tato beda, lu mau satu gambar berapa banyak artis nato ngerjain pasti beda hasilnya. Bedanya skill, dari cara lu nato itu pasti akan menghasilkan hasil yang beda. Tato mulai jadi profesi tahun 2014. Saat itu gue beranikan diri melamar studio. Tapi dengan bekal, gue terjun dengan mesin yang profesional itu 2009. 2009 mulai megang mesin profesional, dan gue belajar sampai 2011 gue beranikan diri ikut event. Dari event itu ya bersyukurnya selalu naik podium sampai gue beranikan diri ngelamar di studio di tahun 2014. Event yang paling berkesan waktu di Australia itu, ya bersyukur bisa naik podium itu di tahun 2018 kalau nggak salah, apa 2019 gue lupa. Itu menurut gue paling berkesan. Berkesannya karena lu datang jauh-jauh dari Indonesia ke Australia dan bisa naik podium, itu satu hal yang luar biasa. Dan menurut gue itu bisa sebuah kebanggaan untuk gue sebagai orang Indonesia yang bisa naik podium di negara orang.
kenapa Neo Japanese. Satu, gue hobi drawing, dan gue hobi drawing itu kartun. Kedua, gue seneng banget karakter-karakter Jepang yang dalam karakter tato ya. Dan menurut gue terlampiaskan sih kenapa gue milih Neo Japanese. Satu itu gue suka kartun, kedua gue seneng karakter Jepang. Jadi tersampaikan aja apa yang di diri gue sesungguhnya. Mulai tahu warna, mulai dari ditipu. Beli tinta harganya mahal, ternyata harganya murah. Kebetulan gue senengnya warna sih, dalam dunia tato gue seneng warna, begitupun drawing gue seneng warna. Dan kalau di tato ya gue style gue di warna. Warna favorit untuk sekarang gue senengnya merah. Karena menurut gue merah kan banyak merah sih, banyak merah, tapi gue pilih satu merah yang menjadi pribadi gue sih. Karena nggak semudah itu juga semua merah bisa ditato. Kenapa warna merah? Warna merah warna pasaran sih, tapi gue punya warna merah tersendiri yang nggak pasaran. Dan gue lagi mencoba nge-mix di merah biar berkarakter aja sih. Kenapa gue milih merah? Kalau dulu gue senengnya Tosca, hijau Tosca, dan sekarang terlalu banyak hijau Tosca orang make, jadi gue pindah ke merah. Menurut gue kenapa orang suka hijau Tosca? Penurunan warna kali ya. Karena kalau hijau Tosca kalau ditato freshnya 100%, healingnya bisa 80-90%, jadi sangat membuat si tato lebih kontras, lebih vibrant, lebih terang. Itu bagusnya hijau Tosca. Kalau warna-warna lain menurut gua harus skill artis sih, skill artis, karena kebanyakan warna itu kalau si artisnya nggak pinter nge-mix, warnanya bakalan kelihatan butek dan nggak kontras. Tato artis itu harus punya idealis nggak sih? Menurut gua harus, wajib, kudu, mesti. Karena apa? Lu nggak bakalan dong nato dari contoh Pinterest, lu tatoin ke klien lu terus. Kayak apa ya? Lu nggak bakalan bisa jadi diri lu sendiri selagi lu masih make karya orang buat ditato di badan klien. Catatan juga sih buat tukang tato yang baru terjun dunia tato. Lebih baik dari awal lu terjun, lu idealis. Karena itu akan ngebantu sampai lu ke depannya. Kalau lu tukang tato, ya udah lu selamanya tukang tato. Dan lu akan merasa rugi, waktu yang terbuang itu sia-sia karena lu sebagai tukang tato. Lu nggak bisa melampiaskan style lu sendiri, bisanya cuma copy paste. Akhirnya lu bakalan stuck. Percaya omongan gua, lu pasti stuck. Saran buat klien yang baru punya tato pertama, lebih baik sharing dulu sih sama tato artisnya. Sharing dulu, lihat portfolio dia, jam terbangnya, karena jangan asal pilih studio. Karena portfolio itu nipu juga sih, apalagi di era sekarang banyak klien yang nggak tahu, tiba-tiba dia nunjukin hasil orang dan klien percaya aja. Mending sharing-sharing dulu, nanya-nanya dulu, sekiranya cocok, gas. Planning ke depan, gue sih ada rencana pengen bikin buku, di mana buku itu ya yang pasti sangat berguna lah buat tato artis yang baru terjun di dunia tato. Ya doakan aja tercapai. Buat kalian yang mau nato sama gue, siapkan ide gila kalian. Kita duduk bersama, kita ngopi bersama, kita pecahkan masalahnya bersama. Let's continue the story. See you. Bye.